we could start over. Haleluya, shalom Endisiun. Belum kedengeran nih, sekali lagi dong, shalom Endisiun. Senang banget bisa hadir lagi di hari Sabtu sore ini dengan ketemu dengan kalian yang sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Bersama-sama kita mau bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur atas seminggu ini, kebaikannya, untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Who might at the highest king would welcome me? I was lost but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last he has ransomed, his grace runs through. Thank you, Jesus. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son set free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Mari sama-sama aku mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan nyatakan, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say. Angkat suaramu. And I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. God sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Terima kasih Tuhan, berikan sorak-sorai untuknya. Angkat suaramu, bermazmur bagi namamu. Oh, Jesus, I am chosen, not forsaken.
forsaken. I am who you say I Kau am. pilih kami Tuhan. Not against me. I am who you say I am. Oh, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Who you say I am. Oh, ini kami Tuhan. Not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Nyatakan. Oh, I am who you say I am. The Son. Holy Spirit, I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. Yes, I am. Sorak-sorai yang mari sama-sama bawa sembahmu, bawa pujimu di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau melihat kami berharga Tuhan. Meskipun seringkali kami tidak Tuhan. Yang merasa kami gak kuat, yang merasa kami gak layak Tuhan. Tapi Kau melihat kami begitu mulia, begitu berharga Tuhan. Angkat sembah dan pujimu, angkat suaramu untuk Tuhan. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Oh, and disiut nyatakan. Oh, haleluya. We thank you Jesus. We're so grateful for you Lord. Haleluya, haleluya. Biarkan namamu ditinggikan, sebab namamu di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Kami cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan selalu memegang kami dan membuat setiap harinya kami tahu kami harus ngapain. Hidup kami jadi ada artinya Tuhan. Thank you Jesus. Sementara kami mau bersuka cita, kami mau memuji-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Come on and it's youth, mari sama-sama kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Karena hari ini kita mau sama-sama bersuka cita dan memuji Tuhan, amin. Come on, clap your hands. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done. Because all of our battles He has already won. Oh, Lord, we know
Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Yeah. He's the Lord God Almighty. Come on, sing it one more time for Jesus. Lord, we know how we overcome. It's through your word and it's by your blood. So we stand in faith as we lift up a song. Oh Lord, we know how we overcome. Our God is bigger than a giant. Everyone declare it. Our God is greater than a mountain. Amen. Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Woo! Kita percaya kalau kita punya Tuhan yang lebih dahsyat dari apapun. Amin. Mari yang percaya. He's roaring like a lion, with his spirit like a fire. No one better, no one higher. Just the great I am. He's moving with his power as he praises, getting louder. No one better, no one higher. Just the great I am. His spirit, With his spirit and the fire, no one better, no one higher. He's the great I am. He's moving with his power and the praises, getting louder. No one better, no one higher. It's the great I am. It's the great I am. It's the great I am. Come on, in this youth, I want to hear your voice for Jesus. Our God said, He's bigger than a giant. Our God is bigger. Our God is greater than the mountains. Our God is bigger than a giant. Our God is greater than a mountain. Our God He's reigning over. oh baby, He's the Lord God Almighty. He's the Lord God Almighty. Sing one more time. He's the Lord God Almighty. Yeah. Sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Siapa di sini yang percaya kalau sukacita kita hanya berasal dari Tuhan? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan yuk. Sama-sama kita menyatakan dalam buku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Come on! Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Katakan kau ada mendampingi, kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan, kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan. And this year sama-sama kita menyatakan, kaulah sukacita, kau pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, ya pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Tepuk tangan di atas kepala kalian buat Tuhan kita, come on.
So sing this with me. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ooh, oh, yeah. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Angkat tanganmu dan katakan, Kaulah sukacita, Kau pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Sorakan. Oh, Kaulah sukacita, Kau pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kaulah sukacita, Kau pengharapan dan kehidupan. Dia yang beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Bersukacita selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Andy Syut masih siap memuji nama Tuhan. Belum kedengaran suaranya, Andy Syut masih siap memuji nama Tuhan. Come on. Come on, sing it out. Whatever comes, whatever goes, there is one thing that I know, that you are faithful. Bapa, Kau setia Tuhan. You are faithful. So I speak out your word. It has the power to change my world. And you're my breakthrough. Yeah, you're my breakthrough. You're my breakthrough. I will trust you. I will trust you. Come on! Oh, you are never-ending river, flowing full of power, washing over me. So I will run into the water. Jesus, take me deeper, saturating me. Sing in the midst of despair, you are God and you are there, you always be. Kau bersama dengan kita sekarang juga. Maka dari itu kami mau menyatakan ini. Trust you. And it's just melompat bagi Tuhan kita. In 1, 2, 3, let's go. You are never-ending river, flowing full of power, washing over me. And I will run into the water. Jesus, take me deeper, saturating me. Kami gak peduli apa yang orang lain lihat, 'cause I don't care what it looks like. I'm diving in. Nothing will stop this passion. We're gonna still praise you, Jesus. I don't care what it looks like. I'm diving in. Nothing will stop this passion. And I'm praising Him. Ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarkan bumi dan surga bersorak-sorak. Sama-sama angkat tangan bernyata. Flowing full of power, washing over me. Come on, and I will run into the water. Jesus, take me deeper, saturating me. 'Cause I don't care, Jesus, I don't care what it looks like. And I'm diving in. Nothing will stop this passion when I'm praising Him. I don't care what it looks like. And I'm diving in. Nothing will stop this passion when I'm praising Him.
blazing air. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Endisiut dipersilakan untuk duduk kembali. Hai Shalom Endisiut. Pada loyo-loyo kenapa ya? Dari tadi juga DPI loyo ya. Coba sekali lagi dong. Shalom Endisiut. Sekali lagi tapi mau fire dong, boleh nggak? Boleh. 3 kali ya kalau aku bilang Shalom Endisiut, jawabannya fire. Oke? Oke, sekali lagi. Shalom Endisiut. Oke, thank you. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Maria dan kali ini aku akan membawakan news selama 1 minggu ke depan. Nah mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, aku mau warm welcome buat kalian semua. Kalau kalian belum punya ibadah tetap, boleh banget join ibadah kita. Ada banyak tempatnya, ada banyak opsinya. Yang pertama ada di Central Park APL Tower lantai 8 setiap hari Sabtu jam 4 sore di sini. Kalau di wilayah Tangerang dan sekitarnya, kalian bisa di Living World Alam Sutra, di mallnya, di lantai 2 jam 11.30 siang. Kalau kalian mau college juga boleh sekali, ada di jam 3 di lantai yang sama dan di ruangan yang sama juga di Living World. Lalu kalau kalian di domisilinya ada di Pluit, Baywalk dan sekitarnya, teman-teman boleh banget ikut join ibadah sama kita di Baywalk Mall Pluit setiap jam 11 di lantai 11. Kalau nggak bisa 1, 2, 3 di mana? Bisa online ya. Jadi teman-teman boleh cek YouTube-nya Endisiut. Oke, nah teman-teman kalau tadi aku udah ajak kalian buat join ibadah sama kita sama-sama, ibadah seru-seruan sama kita, aku mau ajakin kalian juga untuk join komunitas kita. Ada yang tahu gak sih nama komunitas kita tuh apa? Katam, bagus. Circle, siapa yang udah join Circle boleh angkat tangannya? Nah ini tangan-tangan yang belum terangkat berarti gimana nih? Belum join? Kalau belum join boleh banget join, meja regisnya ada di depan ruang ibadah. Jadi setelah ibadah boleh banget teman-teman ke meja regis, daftarin diri kalian, tenang aja. Nanti akan diarahkan ke teman-teman yang sefrekuensi, sesuai sama umur kalian, sesuai sama ya lingkungan kalian lah pokoknya ya. Oke, sebelum aku lanjut ke info-info selanjutnya, yuk kita sama-sama berdoa, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Tuhan terima kasih buat hari ini kalau kami boleh hadir, boleh ada, boleh ibadah di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Thank you Tuhan. Kalau sebentar kami mau memberi kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Dan Tuhan juga memberkati gereja yang mengelolanya Tuhan. Tuhan kami percaya segala persembahan yang kami berikan untuk Tuhan adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Thank you Tuhan dan semoga persembahan kami berkenan kepadamu dan thank you Tuhan buat hari ini kiranya Kau berkati jalan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir sampai Circle. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman persembahan bisa dilakukan pakai apa aja sih? Trading. Oke, barcode-nya udah ada. Nah teman-teman kalau di sini nggak nyampe, di depan kursi kalian masing-masing juga bisa. Jadi boleh dicek, di scan barcode-nya. Bisa lewat QR meja BCA Mobile, Dana, ShopeePay, GoPay dan lain-lain. Dengan cara scan QR yang ada di sini. Oke mungkin gitu aja sekian info news hari ini. See you and God bless you. Enjoy the service guys. Endisiut sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kembali arahkan hatiku. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau membawa penyembahan kami kepadamu. Lebih
dasarku berharap. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang paling kenal isi hati kami. Come on, Indonesia, mari sama-sama kita nyatakan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Nubuatanku sempurnakan jadi karyanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan nyatakan. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kuat aku, dasarku berharap. Kami mau berserah. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, karena kuasa-Mu ubahkan setiap kami, sempurnakan setiap kami Tuhan. Maka itu kami hanya mau setia kepada-Mu sampai akhir hidup kami Tuhan. Haleluya. Come on, Indonesia. Mari angkat kedua tanganmu dan nyatakan di hadapan Tuhan. Kini aku percaya ada yang mustahil. Kuasa-Mu, kuat aku, dasarku berharap. Kami mau berserah Tuhan. Aku berserah pada rancangan-Mu. Kau mau mengikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita sembah Dia. Angkat rasa syukurmu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan begitu baik dalam hidupmu. Mari sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Ku bersyukur Tuhan karena kasih-Mu besar, kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Haleluya. Ku bersyukur karena Kau ubahkan kami, Kau yang sempurnakan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kini aku
ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuat aku, dasarku berharap. Kini aku berserah Aku berserah padamu Yesus, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. We love you Jesus. Kami mengasihimu Tuhan, lebih dari apapun. Kami bersyukur juga Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, yang bernama Yesus itu di tengah-tengah kami. Di dalam sakit kami mungkin, di dalam kesedihan kami, di dalam masalah kami, di dalam kemenangan kami. You are here with us Jesus. Kami menghormati Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu urapilah setiap kami yang mendengarkan. Supaya benih yang ditaburkan pada sore hari ini boleh menjadi benih yang bertumbuh dalam hidup kami. Dan juga hamba-Mu Tuhan, Kau urapi hamba-Mu supaya firman-Mu yang disampaikan benar-benar adalah isi hati-Mu. Kami siap mendengar dengan sukacita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan kita katakan bersama. Amin. Seperti biasa, jangan duduk dulu. Sebelum duduk, as usual, berikan tos ke 3 orang di dekat kalian yang belum kalian kenal. Dan katakan, you look awesome today. Baru boleh duduk kalau udah 3 orang. Oke, Shalom NDC Youth. Mungkin first thing first, aku mau say thank you kepada semua tim yang ambil bagian pelayanan pada sore hari ini. Kepada tim Presiden Worship, worship leader, singer, hype boost, keren banget, usher dan tim backstage. Dan tim kamera semuanya, boleh gak guys kita berikan tepuk tangan dong untuk mereka semua yang melayani hari ini. Terima kasih. Hari ini juga agak sepi ya. Apakah musim ujian? Yang ada yang ujian di sini boleh angkat tangan, yang lagi di tengah-tengah ujian. Oh, oke. Now I understand. Well, good luck ujiannya, semoga nggak nyontek. Semoga dapat nilainya bagus. Ya. Kalau aku dulu pas zaman SMA yang penting lulus. Yang penting lulus. Nilainya berapa jangan ditanya deh. Ya di sini kalau zaman sekarang aku nggak tahu deh, lulus itu minimal nilainya berapa ya? 60, apakah lulus 60? Berapa? 75? Hah? Kamu sekolah mana bro? Yang bilang 75 tadi? IPK? IPTO? That lame school. Gue sekolah di IPTO, sorry gue di IPTO. SD gue di IPTO. 75! Gue gak lulus zaman sekarang, gue jamin. Ya, but anyway semoga semuanya, 75 tinggi banget sih, ini beneran gak sih? Ada yang 60 deh, 60. Yang 60. Ada yang 60 nilai minimal kelulusan angkatan 60. 65. 70. 75. Wah beneran loh, beneran 75 loh. Koyuan. Now I understand banyak yang bolos youth buat les, now I understand. Oke, I understand now. Gila 75. Matematika gue waktu itu UN zaman ujian negara nilai matematikaku 45. Gak ngerti kok bisa lulus. But anyway sekali lagi good luck for your semua yang ujian high school atau yang kuliah ataupun yang SMP.
Udah mau Christmas juga gak berasa. I hope yang Christmas boleh mempersiapkan waktu dengan baik, dengan pasangan mungkin, dengan teman-teman, tuker kado, mulai nabung. Oke, dan hari ini kita dalam minggu terakhir di bulan November, gak berasa bentar lagi Desember, tapi di minggu terakhir kita masih berbicara mengenai stand strong di tengah nilai dunia yang semakin merosot, di tengah kebenaran yang semakin miring. Ya, kita dibombardir dengan berbagai informasi nilai dunia, kita harus stand strong dan kita juga udah dengar dari firman Tuhan minggu-minggu yang lalu, kita harus menggunakan perisai iman dan lain sebagainya, perlengkapan senjata Allah lewat hubungan kita dengan Tuhan. Tapi hari ini menarik, aku mau membahas, berbicara di dalam kita bisa berdiri teguh di tengah dunia yang semakin merosot secara moral, secara nilai, secara agama dan lain sebagainya. Kita butuh yang namanya sahabat. Karena itu judul sharing firman Tuhan yang aku mau sampaikan, aku beri judul Connecting to Others. Di dalam standing strong di tengah dunia ini, kita butuh komunitas yang bukan disebut teman doang, tapi disebut sahabat. Tahukah kalian sahabat itu speaks deeper dibanding teman. Aku punya teman banyak, kenal orang atau yang berteman dengan saya banyak. Tetapi yang namanya sahabat itu hitung jari. Sahabat itu bedanya sama teman apa? Kalau teman itu biasanya ada bersama dengan kita ketika semua lagi baik-baik aja. Pas lagi happy, apalagi sekarang aku umur 30, Koywan 43, kita dewasa guys. Kenapa ketawa? Pas 43. Kita dewasa, mulai beranjak dewasa tuh mulai ada tuh orang-orang yang dekat sama kita pas lagi kita lagi terkenal doang, pas lagi menang, tapi pas lagi ada masalah, lagi kalah, lagi ada ujian dan lain sebagainya, itu teman biasanya tuh menghilang. Tetapi yang namanya sahabat itu bersama dengan kita terus. Bahkan lebih dari itu, yang namanya sahabat itu bisa kasih masukan, menegur kita ketika kita itu lagi berada di jalan yang salah. Nah, hari ini dalam Connecting to Others, kita akan baca dulu ayat firman Tuhan yang pertama dalam Amsal 13 ayat 20. Sekali lagi Amsal 13 ayat 20, aku akan bacakan untuk kalian semua. Firman Tuhan mengatakan demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Firman Tuhan menasehatkan kita untuk membangun hubungan yang positif dan bernilai. Kita harus menyadari di dalam kita menjalani hidup ini, teman-teman kita itu sangat menentukan. Berapa banyak hidup atau jalan yang salah diambil karena yang namanya komunitas. Karena itu ya benar-benar yang join circle itu bertumbuhlah. Yang belum join circle, joinlah circle. Kalau nggak nyambung, nggak cocok, boleh coba circle yang lain. Tapi jangan sampai kalian punya teman-teman yang nggak baik. Karena teman-teman yang nggak baik itu, yang selalu ajak clubbing atau selalu ngajak ngobat dan lain sebagainya, itu merusak masa depan kita. Itulah sebabnya kita harus memiliki community atau hubungan yang baik, yang membawa kebaikan dalam hidup kita. Yang membawa kita dekat sama Tuhan. It's very important. Nah, hari ini tapi aku mau menjelaskan sebelum kita mencari komunitas yang baik, sebelum kita berteman dengan orang-orang bijak, kita harus ambil yang namanya cermin dan ngaca. Apakah kalian atau kita sudah menjadi teman yang baik dulu atau sahabat yang baik dulu? Jangan-jangan kita demand, kita minta teman kita harus menjadi sahabat yang baik, tapi kita pun sendiri, kita pun gak menjadi sahabat yang baik. Karena itu hari ini aku mau kita itu untuk ngaca, untuk selfie, sebelum kita point fingers at others, sebelum kita demand, sebelum kita nunjuk teman kita atau sahabat kita, tapi kita ngaca dulu apakah kita sudah menjadi pribadi yang baik, yang teman-teman kita mau membangun hubungan dengan kita dan membawa dampak positif kepada orang-orang sekitar kita. Karena itu aku dalam sharing firman Tuhan hari ini, di dalam connecting to others, aku mau kita terlebih dahulu untuk melihat diri kita sendiri.
how to build connection to others. How to build a positive influence untuk teman-teman kita. Nah, aku mau kita untuk mendengarkan dengan baik supaya kita bisa ngaca dan improve as a person, as a friend, as a sahabat. Aku nggak tahu di sini ada yang datang dengan sahabatnya atau enggak. Ada datang dengan temannya atau enggak. Ada yang bilang sahabat saya adalah pacar saya. Wah, keren, top. Kalau yang single gimana? Bawa teman-temannya, bagus. Ya. Tapi hari ini aku mau benar-benar kita untuk bersama-sama bertumbuh. How to build connection, how untuk menjadi pribadi yang positif, yang dapat membangun hubungan yang baik. Yang pertama adalah be a pleasant person, itu yang pertama. Sekali lagi ya, aku mau tanya sama kalian, apakah kalian udah menjadi pribadi yang pleasant? Pleasant itu maksudnya apa, Koje? Pleasant itu maksudnya pribadi yang menyenangkan, pribadi yang baik, pribadi yang membangun, pribadi yang tulus. Sebelum kita point fingers at others, tanyakan sama dirimu, apakah kamu sudah menjadi sahabat yang baik dulu? Apa jangan-jangan kita itu tanpa kita sadari kita toxic? Maksudnya apa Koje toxic? Keberadaan kita bukan yang membawa positivity. Tidak membawa hal yang positif, tetapi malah membawa negatif. Teman atau sahabat yang baik, itu melihat hal-hal yang baik di dalam pribadi teman-temannya. Jadi kalau ada di sini, yang datang hari ini, bilang kayaknya kok gue itu bukan orang yang positif. I'm not pleasant, gue gak menyenangkan, bahkan ada yang moody. Kalau ada yang moody boleh toel temennya, lu yang moody tuh. Gak ada yang toel, semuanya gak moody berarti bagus dah kalau gitu. Atau moodnya pas lagi PMS doang. Di dalam konteks building connection, yang penting yang pertama adalah be a pleasant person. Amsal 22 ayat yang 11 firman Tuhan mengatakan demikian. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Sekali lagi aku bacain ya. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya, ini berbicara tentang orang yang menyenangkan, pleasant person. Menjadi sahabat raja. Jadi orang yang tulus hatinya, orang yang manis bicaranya, itu bukan manis gombal ya. Tapi manis atas dasar ketulusan hati dan manis bicaranya, itu menjadi sahabat raja. Kita gak butuh fake. Kita gak butuh cari temen yang sampai jual nilai kita untuk dapat teman. Tetapi firman Tuhan bilang kalau kamu punya kesucian hati yang murni, hati yang tulus. Dan engkau itu manis bicaranya atas dasar kemurnian itu. Dikatakan engkau menjadi sahabat raja. Untuk menjadi pribadi yang menyenangkan kita harus miliki hati yang murni, tulus. Ketulusan itu menjadi faktor yang penting untuk hubungan yang panjang. Aku gak tahu dengan kalian gimana. Tapi apakah ada teman-teman kita itu yang berteman sama kita karena kita ini membawa nilai dalam hidup mereka. Kalau kita berteman dengan Pastor Iwan itu kalau aku post Instagram story itu banyak yang komen, gila lu berteman sama Pastor Iwan keren banget. Kalau kamu berteman sama Pastor Iwan karena ingin terkenal, karena ingin panjat sosial, maka saya mau katakan itu bukan ketulusan hati. Dan orang yang membangun pertemanannya atau sahabat atas dasar itu biasanya itu enggak lama. Biasanya itu sebentar. Banyak hubungan enggak langgeng karena enggak ada ketulusan di dalamnya. Karena itu tanyakan ke dalam hatimu, apakah engkau sudah menjadi pribadi yang tulus, yang pleasant? Amsal 11 ayat 3 firman Tuhan mengatakan demikian. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Intinya apa? Di poin yang pertama ini. Di poin yang pertama ini yang mau sampaikan adalah supaya kita dapat menjadi pribadi yang pleasant, yang mau dan mengerti katakan amin. Nanti di circle tolong dibahas mengenai hal ini. Tanyakan dengan jujur dan jawab dengan jujur. Bahkan aku pun juga mau menyampaikan ini kepada para pelayan. Karena gak semua pelayan itu pleasant loh. Kita yang mestinya lebih mature secara rohani, dewasa secara mental. Tapi seringkali malah kita yang gak membawa
hal yang baik dalam pertemanan kita atau bahkan pelayanan kita. Di poin yang pertama ini, di dalam building connection to others, yang pertama adalah kita harus be a pleasant person terlebih dahulu. Menjadi pribadi yang menyenangkan terlebih dahulu. Jangan sampai kitanya yang malah toxic. Jangan sampai kitanya malah yang menyebalkan. Kita selalu point fingers at others. Bahkan kita komplain, kenapa gak ada yang mau berteman sama aku? Mungkin kita itu bukan menjadi pribadi yang menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini very important. Yang kedua ini sangat menarik dan sangat important. Karena yang kedua adalah di dalam building connection to others, dalam membangun pertemanan kita atau sahabat kita. Yang kedua adalah we have to try to understand someone else's world. Maksudnya apa Koje? Mengerti dunianya mereka. Mau tahu dunianya mereka. Mau tahu apa yang mereka suka. Mau tahu apa yang mereka nggak suka. Ada banyak dari kita di sini yang hadir hari ini. Kalau kita curhat sama teman kita, maunya apa? Kita yang didengerin terus, bener gak? Dengerin gue dong, gue lagi punya problem nih. Dengerin gue dong, gue lagi mau nangis nih. Tapi giliran mereka yang curhat sama kita, bye, gak ada waktu, no time. Selalu tentang kita, selalu tentang diri kita. Kalau itu yang terjadi, maka kita nggak akan bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama. Kita nggak akan bisa connecting to others. Kenapa? Kita selfish. Dengan masuk ke dalam dunia orang lain, kita berusaha nyambung dan connect dengan mereka. Ada banyak dari kita itu mau coba untuk mengerti someone else's world pas lagi PDKT doang. Yang lagi PDKT boleh angkat tangan? Ya pasti gak ngaku lah Koje, gila lu. Gebetan gue di samping gue. Biasanya kita cowok-cowok atau cewek-cewek, kita itu mau tahu kalau lagi gebet doang. Tapi teman kita, teman baik kita, malah we took it for granted, bener gak sih? Bener gak sih? Pas kita lagi gebet, cicila kayak gue nih, gue gebet cila nih. Kayaknya semua itu dunia itu revolves around her. Gue pengen tahu apa yang dia suka, makanan favorit dia sukanya sushi, dia gak suka Indonesian food. Ya, tapi kadang-kadang kita melupakan malah teman kita. Kita try to understand someone else's world, biasanya pas lagi ada maunya doang. Halo? Pas lagi udah gak butuh, kita gak try to understand. Malah kita try apa? Untuk melupakan, meninggalkan. Kalau itu yang terjadi, kita gak akan pernah bisa membangun hubungan sahabat, persahabatan dengan baik dengan sama kita. Yang mengerti katakan amin. I'm talking to all of you. Yang biasanya kalau lagi cerita maunya didengerin doang. Kalau itu kamu, yuk kita ubah perspektif kita. Cobalah untuk mengerti teman kamu yang di kanan kamu yang mungkin lagi ada story. Yang mungkin lagi ada cerita dan mungkin yang lagi susah. 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 21. Ini surat kepada jemaat di Korintus dari Paulus, di mana Paulus itu coba nyambung, coba mengerti, coba mau understand. Ya. 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 21 dikatakan begini, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Walaupun ini konteksnya adalah untuk memenangkan jiwa, tapi if we apply it dalam persahabatan itu masih oke. Ayat 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hari ini kita mau meneladani Rasul Paulus, walaupun konteksnya sekali lagi itu berbicara mengenai memenangkan jiwa bagi Tuhan, tetapi if we apply it di dalam persahabatan kita, itu masih oke. Berusahalah untuk nyambung sama teman-teman kamu. Berusahalah untuk nyambung dengan sahabat kamu. Turunkan egomu. Jangan cuma mau didengerin terus. Ada waktunya kamu mendengarkan, ada waktunya kamu didengarkan, ada waktunya kamu dikasih masukan, dan ada waktunya kamu diberi masukan. Cobalah mengerti apa yang disukai, apa yang lagi in. Sorry ya,
and this youth, aku tuh sebagai youth pastor dan Ko Iwan pun sebagai youth pastor, kita itu juga kadang-kadang gak nyambung loh sama kalian. Karena terminologi, penggunaan bahasa, penggunaan kata, dan yang lagi happening di TikTok, Instagram, kadang-kadang kecepatan, kita gak ngerti. Gua aja gak ngerti apalagi Ko Iwan. Iya gak? Bahkan aku pun tahu lagu Statue itu 2 bulan abis viral. Akhirnya apa? Aku coba untuk mengerti, aku tanya ke my wife, apa sih yang lagi trending? Dulu tuh pas aku awal-awal mimpin, makanya aku nonton Korea drama, walaupun aku gak suka Korean drama, aku nonton BTS, aku nonton Physical Asia. Nonton apa lagi yang lagi terkenal? I don't know. Apa? Kalau anime itu gua banget. Jangan lu, itu gak perlu. Kalau anime itu gua banget, gua gak perlu mencoba untuk nyambung, gua akan nyambungin diri sama kalian kalau anime. My Hero last season, keren banget. I'm sorry, I'm not a whip, gue wangi by the way, gak bau bawang. Si Jovan tuh suka bilang, bau bawang. Padahal dia yang bau bawang. Bercanda Jovan. Untuk kita dapat membangun sekali lagi persahabatan, pertemanan kita mau nyambung. Kita mau enter someone else's world. To understand, put ourselves in their shoes. Pas lagi mendengarkan, pas lagi kasih masukan. Karena tanpa yang namanya mengerti hidup mereka, background story mereka, kita gak akan bisa punya yang namanya hubungan yang baik atau connecting to others. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, and this youth. Ini adalah sebuah mentalitas yang perlu kita selalu miliki dalam hubungan persahabatan atau pertemanan kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah think to always give. Think to always give. Ini susah sih buat aku. Karena PR banget. Sebenarnya tuh yang cukup menginspirasi aku untuk think to always give. Karena give itu gak selalu dalam bentuk hadiah ya. Tapi dalam bentuk effort, dalam mendengarkan, dalam memberi masukan. Itu gue kalau lihat Ko Iwan ya, gue tuh jiper kadang-kadang. Karena dia tuh kalau dengerin orang tuh bisa lama, panjang dan banyak. Kebapaan Ko Iwan. Aku juga kalau lihat my wife gitu ya, dia itu kalau misalkan dengerin orang itu bisa bagus. Makanya aku selalu bilang tuh, think to always give itu gak selalu beri dalam bentuk barang. Tapi dalam bentuk effort, dalam mendengarkan, kasih masukan. Nah poin ketiga ini sebenarnya buat aku secara pribadi, itu adalah poin yang paling susah. Karena aku bisa aja gampang traktir aja. Cuman biasanya kalau misalkan aku traktir itu gak langgeng. Tapi ketika aku mendengarkan, kita mendengar dengan baik, kasih effort untuk mendengarkan, kasih masukan itu langgeng. Nah aku berharap tuh jemaat di NDC Youth itu bisa menangkap esensi ini. Think to always give. Apa yang bisa aku kasih? Apa yang bisa aku berikan? Mental kita adalah mental yang begini, memberkati. Kasih teguran yang baik, kasih masukan. Ya, bukan berarti gak boleh kasih barang, boleh lah kasih barang juga sekali-sekali. Kalau lagi Valentine's Day, sama teman, best friend forever, sama pasangan boleh banget. Tapi mentality yang kita harus miliki itu memberkati. Bukan mental seperti ini yang selalu minta. Kalau kita punya mental yang selalu minta, sorry to say, ini adalah orang yang paling menyebalkan, ngeselin. Bahkan kalau ada yang datang di sini di core leader meeting bulan ini, ada yang datang core leader meeting bulan ini. Pak Yosya bahkan bilang kan pada leaders yang setiap kali ngumpul itu bungkus makanan, saya punya mental kayak gini, itu orang tuh ngomongin tahu. Orang tuh nilai tahu. Orang yang punya mentalitas selalu minta, apa yang bisa aku dapat, kalau aku berteman dengan kamu apa yang aku dapat, mintanya mau ditraktir terus. Kalau aku nongkrong sama dia pasti ditraktir, makanya gue mau nongkrong sama dia deh. Kalau itu kalian, itu orang tuh nilai tahu. Orang tuh judge. Orang juga gak mau berteman sama orang yang punya mental seperti ini. Karena itu di dalam kalian membangun persahabatan, membangun pertemanan, think to always give. Amsal 18 ayat 16 berkata demikian. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Hadiah itu gak hanya berbicara mengenai material, tapi juga berbicara mengenai waktu. Ya. And I pray
supaya kita semua hari ini kita punya mental yang baik. Amin, in this youth. Ya, amin, in this youth. Think to always give to your friends. Jangan cuman mau didengerin, tapi dengarkan. Think to always give. Kasih masukan, kasih teguran, puji dia. Kalau ada yang diberkati secara finansial lebih dibanding yang lain, traktir sekali-sekali gak apa-apa, gyukaku gak apa-apa. Traktirlah pesermu yang uangnya habis karena Asher. Asher baru sakit by the way, ISPA. Aduh itu sekali gesek boom, nangis, tetesan air mata mengalir. Obatnya, dokternya, ya Ko Iwan ya. Yang udah punya anak itu mengerti loh. Traktirlah pesermu. Dia tersenyum, tapi dalam hati menangis ketika anaknya sakit. Think to always give. Traktirlah Ko Iwan. Traktirlah Pastor Jeremy. Traktirlah circle leadermu. Circle leader katakan. Oh. Kalau yang diberkati secara finansial, dengarkanlah mereka. Circle leader kalau lagi butuh curhatan. Think, itu mentalitas, apa yang bisa aku bantu. Ketika kalian lihat muka circle leader kalian lagi murung, pemimpin lagi murung, your best friend lagi murung, tanyakan apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku kasih, apa yang bisa aku tolong. Nah kalau itu yang terjadi, itu gak usah diminta, maka kalian akan jadi favorit para sahabat kalian. Amin, in this youth. Jadi 3 points yang aku mau sampaikan kepada kalian semua pada sore hari ini. Dalam konteks building connection to others. Yang pertama adalah be a pleasant person, sekali lagi ya. Yang tulus, yang baik, yang menyenangkan. Jangan dikit-dikit moody. Jangan harus selalu mau diikutin. Kalau gue gak diikutin kita gak jadi nongkrong. Kalau ada kita gak diikutin, kalau kita buatnya lagi jelek langsung deh satu circle gak enak. Waduh kalau itu yang terjadi gak happy deh, gak enak deh. Itu orang yang red flag tuh namanya tuh red flag. Be a pleasant person, menyenangkan, tulus. Yang kedua, try to understand someone else's world. Mencoba untuk mengerti background mereka. Kenapa mereka membuat keputusan itu? Kenapa mereka begini? Kenapa mereka begitu? Apa yang mereka suka, apa yang mereka gak suka. Dan ketiga yang terakhir, think to always give. Pikirkan apa yang bisa kalian beri. Dan aku percaya jika kalian punya 3 hal ini, kita dapat membangun persahabatan yang baik dengan sama kita. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sudah siap menjadi sahabat bagi teman kalian? Sekali lagi in this youth, jangan minta orang lain dulu. Jangan tunjuk circle leader harus ngerti aku. Teman aku harus ngerti aku. Tapi tanyakan kepada diri kalian terlebih dahulu. Apakah kita sudah menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kita? Kalau ada yang bilang hari ini itu firman Tuhan buat aku bagus. Berubahlah, bertobatlah. Jadilah teman yang baik bagi teman-teman kalian. Yuk kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Yuk kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. I pray, aku berdoa Tuhan supaya setiap jemaat di NDC yang datang pada sore hari ini, kami semua dapat menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kami. Aku berdoa Tuhan supaya kami dapat membangun koneksi yang baik dengan orang-orang sekitar kami, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh diberkati oleh kami, bahkan boleh melihat Kristus dalam hidup kami. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, Roh Kudus berikan kami kekuatan untuk menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kami. Dan Tuhan kami juga menyerahkan untuk 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Ada banyak dari kami yang mungkin ada ujian, Engkau bantu kami, tolong kami supaya kami boleh kasih yang terbaik, kami boleh belajar dengan baik dan hasil dari ujian kami itu boleh nilainya baik. Boleh lulus Tuhan di atas nilai 75 tadi. Aku juga menyerahkan setiap anak-anakmu yang datang dengan berbagai persoalan, masalah, mungkin masalah keluarga, finansial, aku gak tahu tapi Engkau yang lebih tahu Tuhan. Aku berdoa supaya Engkau membantu anak-anak-Mu ini. Berikanlah kami kekuatan untuk melewati setiap masalah kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan 1 minggu ke depan dalam tangan-Mu. Semua yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami berkenan kepadamu. Kami akhiri Tuhan ibadah Endisius pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Alright, I'll see you next week Endisius.
God bless you. Semangat semua yang ujian minggu depan. God bless you all.